Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keajaiban Al-Quran di dunia nyata. Al-Quran ialah sebenar-benarnya kitab suci berisi wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan menjadi salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Al-Quran ialah kitab penyempurna daripada kitab-kitab terdahulu, Taurat, Zabur, dan Injil. Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia. Fungsi Al-Quran bagi umat manusia adalah sebagai pedoman hidup. Al-Quran dan hadis sahih Rasulullah menuntun kita kepada jalan yang benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala macam permasalahan, semuanya ada jawabannya dalam Al-Quran. Hal ini pula yang membuktikan bahwa Al-Quran benar-benar berasal dari kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan manusia. Bahkan sejak 1400 tahun lalu, detik ini Al-Quran tetap terjamin keasliannya. Isinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memeliharanya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9 yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami pula yang benar-benar memeliharanya. Maka hal ini merupakan salah satu daripada keajaiban Al-Quran itu sendiri. Bahkan masih banyak lagi keajaiban-keajaiban Al-Quran, baik yang sudah terbukti dalam ilmu pengetahuan maupun segala sesuatu yang masih dirahasiakan Allah akan buktinya seperti hari kiamat. Untuk itu berikut ini akan dijelaskan mengenai apa saja bukti keajaiban Al-Quran di dunia ini, terutama dalam hal bidang ilmu pengetahuan yang kesemuanya sudah terbukti seperti apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan dalam Al-Quran. Keajaiban Al-Quran tentang penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan? Adakah kamu perhatikan nutfah atau benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya atau kami yang menciptakannya? Dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 57 sampai 59. Dimulai dari hal mendasar tentang adanya manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang istimewa. Dikatakan istimewa karena jika dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain, hanya manusia yang memiliki akal dan pikiran, dua hal yang sangat penting. Dengan begitu, manusia pun mendapat hak istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hak untuk memilih untuk beriman kepadanya atau memilih untuk ingkar. Jika manusia memilih untuk beriman, maka manusia itu akan mendapat derajat yang lebih baik daripada malaikat, makhluk ciptaan Allah yang hanya memiliki akal. Sebaliknya, jika manusia itu memilih untuk tidak mentaati Allah, maka derajat sama dengan iblis atau setan, makhluk ciptaan Allah yang hanya memiliki nafsu. Sebagai makhluk yang istimewa, penciptaan manusia pun bisa dikatakan juga istimewa karena melalui tahapan-tahapan yang luar biasa. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan bagaimana proses penciptaan manusia. Bahkan hal tersebut telah dijelaskan terperinci sebelum manusia dengan ilmu kedokterannya yang mumpuni seperti sekarang ini. Di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan dengan detail bagaimana kiranya seorang manusia bisa terbentuk sampai terlahir menjadi wujud seorang manusia. Bahkan hal ini telah dijelaskan sejak 1400 tahun yang lalu, sebelum segala sesuatu setelah modern seperti sekarang ini.
Adapun beberapa poin penting mengenai penciptaan manusia yang disebutkan dalam Al-Quran adalah: 1. Manusia tercipta bukan dari seluruh sperma yang berasal dari air mani yang masuk ke dalam rahim, melainkan dari satu atau beberapa sperma saja. Seiring perkembangan zaman, di mana teknologi sudah semakin berkembang, sebagaimana hasil dari penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan, bahwasannya ada sekitar 250 juta sel sperma yang masuk ke dalam rahim wanita saat melakukan hubungan seksual. Kemudian sperma-sperma itu seakan berlomba dalam perjalanannya menuju sel telur. Sementara sel telur yang besarnya tidak lebih dari sebutir garam hanya menerima satu sperma saja untuk membuahinya. Semua itu adalah yang diketahui oleh para ilmuwan dalam kurun waktu beberapa abad lalu saja. Sedangkan dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan hal ini sejak sekian lama, 1400 tahunan. Sebagaimana firman-Nya yang artinya, apakah manusia mengira akan dibiarkan tak terurus? Bukankah ia hanya setitik mani yang dipancarkan? Dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 36-37. Bayangkan saja, Allah telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwasannya manusia itu diciptakan hanya dari setitik sebuah sel mani. Sedangkan masa di mana Al-Quran diturunkan, yakni sekitar 14 abad yang lalu, adalah masa di mana ilmu pengetahuan bahkan alat-alat kesehatan tidak ada yang secanggih masa kini. Ini adalah salah satu bukti keajaiban Al-Quran yang sangat nyata. Di sisi lain juga dijelaskan bahwa apa yang disebut dengan air mani sendiri tidak hanya berisi sel sperma saja. Menurut kedokteran sendiri, air mani terdiri dari sperma yang berbagai cairan yang berbeda. Unsur ini bermanfaat sebagai pemberi energi bagi sperma sekaligus sebagai penetral asam pada alat kelamin wanita. Bahkan cairan ini juga yang membantu melicinkan sekitar sperma agar pergerakannya semakin mudah. Maka dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menjelaskan, yang artinya, sungguh kami ciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Dalam Quran surat Al-Insan ayat 2. Jenis kelamin ditentukan oleh sel kelamin laki-laki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita dari air mani apabila dipancarkan. Dalam Quran surat An-Najm ayat 45-46. Sebelumnya dipercaya bahwa jenis kelamin ditentukan oleh kromosom wanita atau paling tidak merupakan campuran daripada kromosom laki-laki dan wanita. Namun berdasarkan ayat di atas, Allah menjelaskan bahwasannya penentu jenis kelamin bayi berasal dari air mani yang dipancarkan. Air mani ini sendiri berasal dari si ayah, yakni laki-laki. Maksudnya ialah sel kromosom yang mana dari si laki-laki yang kemudian bergabung dengan sel kromosom pada wanita yang menentukan jenis kelamin si anak. Maka pada zaman sekarang hal ini juga telah dibuktikan oleh penelitian para ilmuwan bahwasannya benar bahwa penentu jenis kelamin bayi adalah sel kromosom laki-laki. Janin dapat melekat pada dinding rahim ibu layaknya lintah. Berkat kemajuan teknologi, manusia dapat melihat bahwa zigot yang terbentuk di dalam kandung telur atau rahim ibu kemudian menempel pada dinding rahim.
Dari perlekatan itu pula zigot mendapat asupan nutrisi dan secara bertahap perkembangannya dan pertumbuhannya dimulai hingga zigot tersebut lahir menjadi seorang bayi. Ingat, ini adalah informasi yang diperoleh manusia saat mikroskop telah berhasil dikembangkan dengan canggih. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan semua ini di dalam Al-Quran sejak 14 abad yang lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari alaq, segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-3. Dalam bahasa Arab, kata alaq berarti sesuatu yang menempel pada suatu tempat. Secara harfiah, kata ini diibaratkan sebagai lintah yang menempel pada tubuh manusia untuk menghisap darah. Jadi, ketika kita merujuk pada ayat tadi, jelas sudah bahwa Allah telah menjelaskan dengan serinci-rincinya bahwasannya manusia itu adalah masih berbentuk segumpal darah atau zigot. Ia melekat erat pada dinding rahim sang ibu layaknya lintah yang menempel pada tubuh manusia. Allah menjelaskan semua ini bahkan sebelum adanya teknologi canggih seperti sekarang. Manusia berkembang di dalam 3 bagian yang gelap di dalam rahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 6. Dari ayat tadi Allah menerangkan bahwa selama dalam kandungan manusia melalui 3 bagian kegelapan di dalam rahim ibu. Secara ilmiah kemudian diketahui bahwa apa yang dimaksudkan Allah dengan 3 bagian kegelapan itu ialah 3 tahapan pertumbuhan janin, yang jika dijelaskan adalah sebagai berikut. Tahap preembrionik. Zigot yang terbentuk dari belahan sel kemudian berkembang menjadi segumpal darah lalu menempel pada dinding rahim. Zigot ini terus berkembang sampai kemudian terbentuk 3 lapisan yang menyelubungi. Lalu tahap embriotik. Zigot telah berkembang menjadi embrio, di mana lapisan-lapisan tadi berkembang membentuk organ dan sistem tubuh bayi. Lalu tahap fetus. Pada tahap ini, embrio telah berkembang menjadi fetus, terus bertumbuh dan berkembang sampai akhirnya tiba waktunya melahirkan. Maka semua informasi itu baru diketahui oleh manusia setelah mereka melakukan berbagai penelitian. Sedangkan awal telah jauh-jauh hari menjelaskan dalam Al-Quran. Akan tetapi dengan adanya penelitian ini pun maka terbukti bahwa apa-apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran memang tak perlu diragukan lagi kebenarannya. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله عليك يا حبيب الله.